Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Dinamika Bangsa Jambi ingin menjelaskan tentang penjadwalan CPU. Kami yang beranggotakan 4 mahasiswa. Yang pertama, Muhammad Maulidin, NIM 80/2019-0215, yang akan menjelaskan tentang FCFS. Lalu, Muhammad Egi, NIM 80/2019-0048, yang akan menjelaskan tentang PSJF. Lalu, Aulia Rahma Kartika, NIM 80/2019-0055, yang akan menjelaskan tentang NPSJF dan round robin. Lalu, Muhammad Zar'an Adil Syahputra, NIM 80/2019-0316, yang akan menjelaskan tentang HPRN. Apa itu penjadwalan CPU? Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari dua siklus, yaitu burst I per O atau in dan out, dan burst CPU yang dilakukan bergantian hingga proses selesai. Penjadwalan CPU mungkin dijalankan ketika proses 1. Running ke waiting time, 2. Running ke ready state, 3. Waiting ke ready state, 4. Terminate. Tujuan penjadwalan CPU. Pertama, ada fairness. Fairness maksudnya ialah menjamin tiap proses mendapatkan pelayanan dari pemproses yang adil. Kedua, throughput, yaitu memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu. Lalu ada efisiensi, yaitu menjaga agar pemproses tetap dalam keadaan sibuk, sehingga efisiensi mencapai maksimum. Sibuk adalah pemproses yang tidak menganggur, termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi program, pemakai, dan sistem operasi. Lalu ada overhead, balance resource, dan suspend. Algoritma penjadwalan CPU terbagi menjadi 5, yaitu first come first serve atau FCFS, yang nanti akan dijelaskan oleh Muhammad Maulidin. Lalu shortest job first atau SJF, yang terbagi lagi menjadi preemptive shortest job first atau PSJF, yang nanti akan dijelaskan oleh Egi. Lalu ada non preemptive shortest job first atau NPSJF, yang akan dijelaskan oleh Aulia. Lalu ada round robin yang akan dijelaskan oleh Aulia. Lalu ada highest penalty ratio next HPRN, yang akan dijelaskan oleh Muhammad Zar'an Adil Syahputra. Soal proses P1, P2, P3, P4, P5, arrival time 01432, burst time 53425. Hitunglah average waiting time (TR) dan turnaround time (TI) dari kelima proses tersebut dengan menggunakan algoritma FCFS, PSJF, NPSJF, HPRN, RR dengan kuantum 2, dan buatlah Gantt chart-nya. Cara pertama yaitu urutkan proses berdasarkan saat tiba atau arrival time AT, lalu urutkan berdasarkan AT terkecil sehingga didapat P1 arrival time 0, P2 arrival time 1, P3 arrival time 4, P4 arrival time 3, P5 arrival time 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama M. Maulidin, NIM 80/2019-0215,
Metode pembahasan tentang penjadwalan CPU FCFS dari kelompok 2, sistem operasi. Penjadwalan CPU FCFS. FCFS, first come, first serve, merupakan algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana, di mana proses yang terlibat terlebih dahulu akan dieksekusi terlebih dahulu. Langkah pertama, jumlahkan semua burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. 5 tambah 3 tambah 5 tambah 2 tambah 4 sama dengan 19. Maka didapatlah lama proses keseluruhannya, yaitu 19. Lalu buatlah kolom 19 sesuai hasil dari penjumlahan BT tadi seperti di bawah ini. Lima, 3, 5, dan 2, 4. Selanjutnya, proses mulai berjalan. Proses yang mulai berjalan duluan adalah P1 karena memiliki arrival time terkecil yaitu 0. Proses berjalan sesuai dengan warna pada tabel proses. Arrival time V1 adalah 0 dan burst time-nya adalah 5. Jadi proses akan berjalan dari 0 sampai 5. Proses P1 telah selesai, maka kita dapat start time-nya yaitu 0 karena dimulai dari 0. Proses P1 telah selesai dan berakhir di finishnya time-nya yaitu 5 karena berhenti di 5. Langkah selanjutnya adalah mencari response time. Caranya dengan menggunakan rumus RT sama dengan ET dikurang AT. Jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya proses P2 dijalankan sebanyak 3 ms. Selanjutnya, proses PS2 dengan 3 ms, maka dimulai dari start time yaitu 5. Proses P2 telah selesai dijalankan sebanyak 3 ms dan berakhir di finish time yaitu 8. Langkah selanjutnya adalah mencari response times. Caranya dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 8 dikurang 1 sama dengan 7. Selanjutnya, proses P5 dijalankan sebanyak 5 ms. Maka dimulai dari start time yaitu 8. Proses P5 telah selesai dijalankan sebanyak 5 ms dan berakhir di finish time yaitu 13. Mencari response time, caranya menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 13 dikurang 2 sama dengan 11. Selanjutnya proses 4 dijalankan sebanyak 2 ms dan dimulai dari start time yaitu 13. Proses P4 telah dijalankan sebanyak 2 ms dan berakhir finish time di 15. Langkah selanjutnya adalah mencari response time. Caranya dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 15 dikurang 3 sama dengan 12. Selanjutnya, proses P3 dijalankan sebanyak 4 ms. Sebanyak 4 ms dan dimulai dari start time adalah 15. Dan berakhir proses P3 telah dijalankan sebanyak 4 ms dan berakhir di 19. Langkah selanjutnya adalah mencari response time. Caranya dengan menggunakan rumus RT. FT sama dengan AT. Jadi 19 dikurang 4 sama dengan 15. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR dan turnaround time TI. Elemen TI sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 11 tambah 12 tambah 15 sama dengan 50. TR 50 dibagi 5 sama dengan 10. Perkenalkan, nama, NIM, metode pembahasan. Pendakwaran CPU PSDF. PSDF merupakan proses yang akan dijalankan berdasarkan sisa proses titik terkecil. Dengan pembandingan langkah pertamanya, yaitu menjumlahkan semua proses titik tersebut. Setelah dijumlahkan, maka dapatlah hasilnya sebanyak 19. Selanjutnya, buatlah tabel sebanyak 19 kolom, seperti di bawah ini. Kemudian, kami menggunakan tabel bantuan untuk mengetahui sisa prosesnya. Dan inilah pembandingannya.
P1 akan melakukan proses yang pertama kali, dikarenakan memiliki arti terkecil, yaitu 0 ms. Proses kedua datang di 1 ms. Maka dari itu, P1 dan P2 melakukan pembandingan sisa proses BP. BP terkecil yang akan dijalankan, maka didapatlah P2 lebih kecil dari P1. Jadi yang akan dijalankan adalah P2 sebanyak 3 ms. Selanjutnya, setelah P2 selesai, maka untuk mendapatkan SP dan SP dilihat dari kotak di bawah berdasarkan warna proses tersebut. Jadi didapatlah SP sama dengan 1 dan SP sama dengan 4. Untuk mencari respon time sama dengan SP diulang 1, maka 4 diulang 1 sama dengan 3. Setelah proses kedua selesai di 4 ms, selanjutnya akan melakukan pembandingan lagi dengan proses-proses yang lainnya. Di sini P4 memiliki proses bisnis terkecil yaitu 2 ms. Maka P4 akan dijalankan. P4 telah selesai dijalankan. Untuk mendapatkan SP dan SP dilihat dari kotak di bawah ini. Maka didapatlah SP sama dengan 4, SP sama dengan 6. Maka respon time-nya sama dengan 6 dikurang 3 sama dengan 3. Setelah melakukan pembandingan, didapatlah BP P1 sama dengan P3. Maka P1 dijalankan dahulu karena P1 memiliki arti yang lebih kecil. P1 telah selesai dijalankan. Untuk mendapatkan SP dan SP dilihat dari kotak di bawah ini berdasarkan warnanya. Didapatlah SP sama dengan 0 dan SP sama dengan 10. Maka untuk respon time sama dengan 10 dikurang 0 sama dengan 10. Selanjutnya, P3 akan dijalankan karena memiliki sisa proses bisnis terkecil, yaitu 4 ms. P3 telah selesai dijalankan. Untuk mendapatkan SP dan SP dilihat dari kotak di bawah ini berdasarkan warna prosesnya. Didapatlah SP sama dengan 10 dan SP sama dengan 14. Dan untuk mencari respon time sama dengan 14 dikurang 4 sama dengan 10. Proses yang terakhir adalah P5, maka P5 dijalankan. P5 telah selesai dijalankan. Untuk mendapatkan SP dan SP sama seperti sebelumnya, yaitu didapatlah SP sama dengan 14 dan SP sama dengan 19. Dan untuk respon time sama dengan SP diulang AP. 19 diulang 2 sama dengan 17. Dan yang terakhir, selanjutnya mencari full around time sama dengan total respon time. 10 tambah 3 tambah 17 tambah 3 tambah 10 sama dengan 43. Kemudian mencari AE sama dengan TI dibagi semua prosesnya, yaitu 43 dibagi 5 sama dengan 8,6. Dan sekianlah penjelasan dari penjadwalan CPU PSJF. Penjadwalan CPU NPSJF. NPSJF adalah antrian dengan prioritas tanpa preemsi. Yang menjadi prioritas adalah yang memiliki proses singkat atau pendek. Semakin pendek proses, maka semakin tinggi prioritasnya. Kami membuat tabel bantuan agar dapat mempermudah proses.
Selanjutnya, buat tabel sebanyak 19 kolom karena hasil dari burst time keseluruhannya. Kemudian, kami menggunakan tabel bantuan untuk mengetahui sisa proses dan perbandingan. Proses P1 berjalan lebih dulu karena memiliki AT yang lebih kecil, yaitu 0, dan didapatkan start time-nya yaitu 0. Maka didapatkan start time-nya 0 karena dimulai dari 0 dan finish time-nya 5 karena berakhir di 5. P1 selesai, maka kita dapat mengetahui ST-nya yaitu 0 dan FT-nya 5. Maka kita gunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 5 dikurang 0 sama dengan 5. Setelah proses P1 diselesaikan di 5, maka pada metode NPSJF, proses yang akan dijalankan selanjutnya melihat dari burst time terkecil atau terpendek. Maka P4 yang akan dijalankan, karena P4 memiliki BT hanya 2 milisecond. Setelah proses P1 diselesaikan di 5, maka pada metode NPSJF, proses yang akan dijalankan selanjutnya melihat dari burst time terkecil atau terpendek. Maka P4 yang akan dijalankan, karena P4 memiliki BT hanya 2 milisecond saja. Maka proses P4 dijalankan dengan start time-nya 5 dan finish time-nya 7. Sekarang mencari RT didapat dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 7 dikurang 3 sama dengan 4. Setelah P4 selesai, maka akan dilanjutkan melakukan perbandingan dengan yang lainnya. Maka P2 yang akan dijalankan, karena P2 memiliki BT hanya 3 milisecond. Proses P2 telah selesai dijalankan dimulai dari 7 dan berakhir di 10. Sekarang mencari RT didapat dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 10 dikurang 1 sama dengan 9. Setelah P2 selesai, maka akan dilanjutkan melakukan perbandingan dengan yang lainnya. Maka P3 yang akan dijalankan, karena P3 memiliki BT hanya 4 milisecond. Proses P2 telah selesai dijalankan dan didapatkan finish time-nya yaitu 14. Sekarang mencari RT didapat dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 14 dikurang 4 sama dengan 10. Yang terakhir, proses yang dijalankan yaitu P5 berjalan sebanyak 5 milisecond. Proses P5 telah selesai dan didapat start time 14 dan finish time 19. Sekarang mencari RT didapat dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 19 dikurang 2 sama dengan 17. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI dengan rumus TI sama dengan respon time dijumlahkan yaitu 5 ditambah 9 ditambah 17 ditambah 4 ditambah 10 sama dengan 45. Untuk mencari rumus TR yaitu dengan 45 dibagi dengan jumlah proses yaitu sebanyak 5 dan hasilnya sama dengan 9. Penjadwalan CPU round robin. Round robin adalah penjadwalan yang dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian. Prosesor mengerjakan sesaat setiap prosesor berturut-turut sesuai dengan kuantum yang telah ditentukan. Proses yang telah dieksekusi prosesor dan belum selesai akan kembali ke antrian terakhir yang ada pada saat itu.
Kembali membuat kolom sesuai hasil jumlah BT, yaitu 19 kolom. Di soal ini memiliki kuantum sama dengan 2, yang artinya proses akan berjalan 2 milisecond dan kemudian sisanya akan mengantri. Yang pertama dikerjakan yaitu P1 karena memiliki AT yang terkecil. P1 berjalan sebanyak 5 milisecond dikarenakan kuantum sama dengan 2. Jadi P1 berjalan 2 milisecond lalu sisanya mengantri. Kemudian proses P2 berjalan sebanyak 2 milisecond dan sisanya akan mengantri. Selanjutnya proses P5 berjalan sebanyak 2 milisecond dan sisanya akan kembali mengantri. Kemudian proses P4 berjalan sebanyak 2 milisecond dan proses P4 akan langsung habis karena burst time tinggal 2 dan didapat start time-nya sama dengan 6. P4 selesai, maka bisa langsung diketahui start time-nya yaitu 6 dan finish time-nya yaitu 8. Selanjutnya kita mencari respon time dengan rumus Ft dikurang At sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5. Kemudian proses P3 berjalan sebanyak 2 milisecond dan sisanya akan mengantri. Berikutnya proses P1 berjalan lagi sebanyak 2 milisecond karena tadi masih ada yang mengantri dan sisanya akan mengantri lagi. Kemudian proses P2 berjalan sebanyak 1 milisecond dan proses P2 telah habis dan dapat start time-nya sama dengan 2. Maka dapat kita ketahui start time-nya yang dimulai dari 2 dan finish time-nya yaitu 13. Selanjutnya kita kembali mencari respon time dengan rumus Ft dikurang At sama dengan 13 dikurang 1 sama dengan 12. Kemudian proses P5 berjalan sebanyak 2 milisecond, lalu sisanya akan mengantri. Selanjutnya proses P3 berjalan sebanyak 2 milisecond, dan proses P2 telah habis dan didapat start time-nya sama dengan 8. Proses P3 telah selesai dengan start time yaitu 8 dan finish time yaitu 17. Lalu kita cari respon time kembali dengan rumus Ft dikurang At sama dengan 17 dikurang 4 sama dengan 13. Kemudian proses P1 berjalan lagi sebanyak 1 milisecond dan antrian proses P5 habis. Dapat diketahui start time-nya yaitu 0. P1 selesai dan didapat start time-nya yaitu 0 dan finish time-nya yaitu 18. Lalu kita cari lagi respon time dengan rumus Ft dikurang At sama dengan 18 dikurang 0 sama dengan 18. Proses P5 dijalankan 1 milisecond. Proses P5 telah selesai dan dapat kita temukan start time-nya yaitu 4. Proses P5 selesai dan dapat kita ketahui bahwa start time-nya yaitu 4 dan finish time-nya yaitu 19. Lalu kita cari respon time kembali dengan rumus Ft dikurang At sama dengan 19 dikurang 2 sama dengan 17. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI. Untuk rumus TI yaitu menggabungkan seluruh respon time atau RT dan dijumlahkan dan didapatkan hasil sama dengan 65. Untuk rumus TR sama dengan 65 dibagi dengan jumlah proses yaitu 5 dan didapatkan hasil sama dengan 13. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penjadwalan CPU HPRN. HPRN atau Highest Penalty Ratio Next. Proses ini tetap mendahulukan proses pendek, ditambah dengan mempertimbangkan rasio penaltinya yang tentukan dari lama waktu antriannya. Inilah prosesnya P1, P2, P5, P4, P3. Langkah pertama, jumlahkan semua burst time untuk mengetahui lama proses. Maka kemudian didapatlah lama keseluruhannya yaitu 19. Proses P1
akan dieksekusi terlebih dahulu karena memiliki arrival time terkecil yaitu 0. P1 akan berjalan selama 5 milisekund. P1 selesai, maka kita dapat mengetahui ST sama dengan 0, FT sama dengan 5. Selanjutnya, untuk mencari respon time atau RT, kita bisa mendapatkan dari FT dikurang AT, maka diperoleh nilai 5. Selanjutnya, lihat tabel di samping. Nilai rasio penalti terbesarlah yang akan dijalankan selanjutnya. Proses P2, 5 kurang 1 sama dengan 4. 5 diperoleh dari finish time terakhir, dan 1 adalah arrival time. Lalu rasio penalti 4 tambah 3 bagi 3 sama dengan 2,33. 4 diperoleh dari waktu sia-sia, 3 diperoleh dari burst time, dan bagi 3 diperoleh dari burst time. Lalu rasio penalti terbesar ialah P2. Maka P2 akan berjalan terlebih dahulu. P2 berjalan selama 3 milisekund. P2 selesai, maka kita dapat mengetahui ST sama dengan 5, FT sama dengan 8, lalu selanjutnya mencari RT. FT dikurang AT, maka diperoleh nilai 7. Selanjutnya, lihat tabel di samping. Nilai rasio penalti terbesarlah yang akan dijalankan selanjutnya. Dari tabel di samping diperoleh P4 memiliki rasio penalti tertinggi. Maka P4 akan berjalan terlebih dahulu. P4 berjalan selama 2 milisekund. P4 selesai, maka kita dapat mengetahui ST sama dengan 8, FT sama dengan 10. Selanjutnya, RT sama dengan FT kurang AT, maka diperoleh nilai 7. Selanjutnya, lihatlah tabel di samping. Nilai rasio penalti terbesar yang akan dijalankan selanjutnya. Dari tabel di samping, P5 memiliki rasio penalti terbesar, maka P5 akan dijalankan terlebih dahulu. P5 berjalan selama 5 milisekund. P5 selesai, maka kita dapat mengetahui ST sama dengan 10, FT sama dengan 15, dan kemudian mencari RT, yaitu FT dikurang AT, maka diperoleh nilai 13. Karena P3 terakhir, maka P3 langsung dijalankan. P3 berjalan selama 4 milisekund. P3 selesai, maka kita dapat mengetahui ST sama dengan 15, FT sama dengan 19, lalu mencari RT adalah FT dikurang AT, maka diperoleh nilai 15. Selanjutnya adalah mencari TI dan TR. TI atau turnaround time diperoleh dari penjumlahan 5 tambah 7 tambah 13 tambah 7 tambah 15 yang diperoleh dari respon time, maka hasilnya adalah 47. TR sama dengan 47 yang diperoleh dari TI lalu dibagi 5 adalah seluruh proses.
kemudian hasilnya adalah 9,4. Setelah semua algoritma dijalankan, maka dapat disimpulkan FCFS average waiting time-nya 10 dan turnaround time-nya 50. Lalu PSJF average waiting time 8,6, turnaround time 43. Lalu NPSJF average waiting time 9, turnaround time-nya 45. Round robin average waiting time 13, turnaround time 65. HPRN average waiting time-nya 9,4, turnaround time 47. Lalu kesimpulannya, menurut kelompok kami, yang penjadwalan yang paling efektif adalah PSJF karena memiliki average waiting time dan turnaround time yang tercepat, sedangkan alternatif kedua yaitu kami memilih NPSJF karena prosesnya mudah untuk dijalankan, dan yang selanjutnya yaitu HPRN memiliki nilai akhir TR dan TI yang sama dengan NPSJF, tetapi cara pengerjaan yang rumit, dan yang terakhir yaitu penjadwalan FCFS dan round robin. Terima kasih.